Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar adik-adik? Selamat hari Minggu dan kita ketemu lagi dalam ibadah Impa hari ini. Adik-adik, apa kabar semuanya? Wow, luar biasa ya. Adik-adik, hari ini kita memasuki bulan Agustus. Adik-adik, pelayanan Impa hari ini akan dibawakan oleh Bunda Deti dan Bunda Rosa yang akan memandu ibadah Impa hari ini. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Yuk adik-adik, semuanya duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Bunda Rosa yang akan memandu kita dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan di saat hari ini kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah Impa. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah Impa hari ini. Tuhan Yesus berkati Bunda Deti yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Begitu juga Bunda Rosa yang akan memandu ibadah Impa kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal sampai selesai kami mau serahkan ibadah kami. Amin. Adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar sabda dan firman-Mu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami bisa mengikuti ibadah Impa. Berkati anak-anak kami, berkati hamba-Mu untuk melayani firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita pada hari ini dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 yang berbunyi demikian. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlah di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak alam melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memuliakan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh teman kita. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu pertama-tama
Bunda akan menceritakan singkat tentang Kejadian. Nah, Kejadian berasal dari bahasa Ibrani yang berarti yang disebut Birsit. Nah, Birsit ini artinya pada mulanya. Pada mulanya. Kalimat ini sesuai dengan kata pembuka. Jadi kalimat ini, kalimat Birsit atau pada mulanya sesuai dengan kata pembuka. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kitab Kejadian ini bisa diartikan juga menceritakan awal dan dari segalanya, dari segala sesuatu yang berhubungan dengan iman. Nah, Kejadian ini bisa juga disebut dengan awal dari segala sesuatu yang berhubungan dengan iman. Nah, adik-adik, kitab Kejadian pasal 1 sampai 11 dia menceritakan tentang bermula, tentang sejarah permulaan. Jadi 1 sampai 11 itu mengenai sejarah permulaan. Sejarah permulaan itulah sejarah singkat tentang Kejadian. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, di sini Tuhan Yesus juga menyampaikan tentang penghukuman Tuhan kepada manusia yang berbuat dosa atau kesalahan. Dan juga Tuhan Yesus tidak selalu membiarkan mereka melakukan kesalahan. Tentu Tuhan Yesus juga mengasihi umatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang dimaksud dengan firman Tuhan pada hari ini, yaitu Tuhan Yesus selalu memperingatkan bagi kita untuk tidak berbuat kesalahan kepada umat manusia, agar supaya manusia tidak dihukum Tuhan. Coba adik-adik ceritakan tentang apa saja yang bisa menyakiti hati Tuhan. Nah, satu yang bisa menyakiti hati Tuhan, tentu pertama-tama adik-adik tidak mau ke gereja. 2, adik-adik tidak mau berdoa, tidak mau mendengar nasihat orang tua, tidak mau belajar. Itu semua sudah menyakiti hati Tuhan. Nah, sedangkan yang menyakiti hati orang tua, tentu adik-adik selalu membuat orang tua marah. Disuruh belajar tidak mau, disuruh ke sekolah minggu tidak mau, disuruh lepaskan HP supaya semua fokus belajar, sudah jam belajar tidak mau. Orang tua selalu mengingatkan kebaikan-kebaikan untuk adik-adik sendiri, tapi adik-adik tidak mau melakukan. Nah, coba kita ceritakan apa saja yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Tentu mau ke gereja, mau beribadah, mau berdoa, saling mengasihi satu dengan yang lain, mau membagi, mau melihat orang dalam kekurangan. Teman tidak bawa pensil, kita mau bantu. Teman tidak punya apa-apa, apalagi ini dalam keadaan COVID. Semua membutuhkan bantuan dari orang-orang yang terdekat atau saudara-saudara kita yang saat ini ada isolasi, ada orang yang sudah bersedih karena orang tuanya dipanggil Tuhan karena COVID, kakak atau adik atau mama atau papa. Tentu di sini kita punya gerakan untuk mau membantu atau menolong kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita. Itu sudah dapat menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pada saat ini seluruh dunia merasakan kesedihan, kekecewaan, ketakutan karena adanya virus COVID-19. Ini adalah satu hukuman untuk dunia. Bagaimana kita amati, bagaimana cara kita menghayati yang terjadi saat ini. Tentu dengan keadaan COVID-19 ini, kita sebagai umat manusia, orang Kristen, kita dituntut untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita dituntut untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Begitu pula kita dengan saudara-saudara kita.
Ini semua sudah tercatat oleh firman Tuhan. Makanya saat inilah kesempatan kita untuk mendekatkan kepada Tuhan. Jangan membiarkan diri untuk berfoya-foya. Jangan membiarkan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Inilah yang terjadi dalam situasi keadaan saat ini. Sadar atau tidak sadar, inilah yang Tuhan maksud dari firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mempunyai cara untuk menghukum umat manusia yang mau melakukan kejahatan dan mau bertobat. Sini Tuhan tuntut pertobatan oleh manusia-manusia agar supaya manusia tidak mendapat kehancuran dan kebinasaan. Ya, jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, walaupun kita masih kecil, belajarlah kita untuk mencari Tuhan lewat firman Tuhan, mau membaca Alkitab setiap hari untuk melakukan kebaikan, baik saudara-saudara kita atau orang lain atau tetangga muka kiri belakang kita, agar supaya kita selalu diberikan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada saat ini, pada pagi hari ini, firman Tuhan mengajar bagi kita untuk mau bertobat dan mau menyadari kesalahan kita, agar kita menjadi orang-orang yang beriman dan mau menjadi orang-orang mau mendengarkan nasihat Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mau teladan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi adik-adik dan bunda pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat hari Minggu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kembali kami bersyukur kepadamu karena kasih dan kemurahan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Engkau mengingatkan dan menegur kami lewat firman-Mu. Bapa di surga, mampukanlah kami dan anak-anak-Mu untuk melakukan firman Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk takut akan Tuhan, dan ajarilah anak-anak-Mu ya Tuhan untuk takut akan Tuhan, takut dengar-dengaran kepada orang tua. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan mau berkati bangsa dan negara kami ini, terlebih pemerintahan kami, baik di atas pemerintahan, di atas sampai pada bawahan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati dokter dan perawat-perawat ya Tuhan yang melayani umat-Mu di rumah sakit yang begitu banyak yang mereka harus tangani ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kemampuan agar mereka mampu melayani sebagai tugas dan tanggung jawab mereka. Bapa di surga, berkati juga gereja kami ya Tuhan, baik ibu pendeta maupun karyawan-karyawan kantor dan pada penatua-penatua majelis. Engkau berkati Tuhan, agar semua masing-masing pihak bisa melayani dengan sungguh-sungguh dan setia kepadamu ya Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua, jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang kami tidak inginkan, terlebih ya Tuhan COVID-19 ini ya Tuhan, yang selalu menjadi rasa takut kami. Tapi kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau halaukan segala penyakit COVID pada jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu ya Tuhan dalam kesedihan, kekecewaan, ketakutan atas panggilan suami, istri, saudara, orang tua mereka, anak mereka Tuhan. Berikanlah mereka penghiburan, berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kesehatan. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Namun sebelumnya Tuhan, Engkau berkati persembahan syukur kami, agar itu menjadi berkat bagi jemaat-Mu di gereja Getsemani. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami mau alaskan melalui anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Adik-adik semua pasti diberkati ya. Bisa mendengarkan cerita firman Tuhan bersama mama, papa, kakak, adik, dan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan atau pelayanan Tuhan yang ada di gereja kita, GPIB Getsemani. Nah, adik-adik, yuk persiapkan Alkitab adik-adik. Sambil persembahan dijalankan, kita dengarkan ya satu pujian lagi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memberikan persembahan, yuk kita berdoa supaya persembahan kita diberkati. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kami sudah mendengar cerita firman-Mu, dan kami juga sudah memberikan persembahan melalui uang yang ada pada kami. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini, sehingga dapat membantu pelayanan Tuhan yang ada di gereja kami, GPIB Getsemani, Balikpapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati pekerjaan, usaha, papa, mama, orang tua, dan keluarga kami. Bapa di sorga, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.